Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali kami berdua menemani Anda dalam Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Dewi Sartika. Dan saya Yusriyadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Republik Indonesia ke-75, Binmas Polsek Ujung Polres Parepare mengajak warga memasang bendera dan membagikan bendera kepada warga kurang mampu. Untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020 mendatang, Binmas Polsek Ujung Polres Parepare mengajak warga untuk mengibarkan bendera merah putih. Ajakan tersebut dilakukan oleh Panit 1 Binmas Polsek Ujung Ibtu Hamka bersama anggotanya. Selain mengajak warga untuk memasang bendera, para personil polisi ini juga memberikan bendera kepada warga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta untuk menghargai jasa pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan negara Indonesia. Walaupun di masa pandemi COVID-19, semangat 45 harus tetap digelorakan dalam rangka menghargai jasa pahlawan. Terima kasih atas kesempatan. Pada hari ini, giat kami selaku Binmas dari Polsek Ujung, yaitu rasa peduli kami kepada masyarakat untuk memberikan memberikan bendera. Awalnya laporan dari para babin bahwa ada beberapa warga yang tidak memiliki bendera. Akhirnya kami mempunyai inisiatif. Kami bersama dengan unit Binmas, Babin, Panitia Binmas, mendatangi rumah-rumah warga, kemudian menghimbau. Dan setelah kami memberikan informasi, ternyata ada beberapa warga memang betul-betul dia tidak mampu membeli bendera. Ya, karena faktor daripada pandemi ini. Yang kedua, ada warga dia mampu tapi dia lupa. Akhirnya kami menggugah hatinya dan mengajak dia bagaimana caranya mengisi perjuangan ini dengan mendirikan bendera merah putih. Itulah. Iya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka menjalankan program pemerintah pusat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare saat ini sedang mengumpulkan data peserta yang memenuhi kriteria penerima bantuan langsung tunai. Berikut informasinya untuk Anda. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare kini tengah mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan ini merupakan program pemerintah yang diberikan kepada seluruh pekerja di Indonesia guna memudahkan beban pekerja di masa pandemi ini. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Parepare Arfiani mengungkapkan tujuan dari BLT ini untuk menaikkan daya beli masyarakat, khususnya daya beli dalam lingkup para pekerja di Indonesia. Selain itu, Arfiani yang ditemui baru-baru ini di ruangannya juga menjelaskan sejumlah persyaratan calon peserta yang berhak mendapatkan BLT tersebut. Jadi ini ada program pemerintah ya, Bu ya. Sebenarnya program pemerintah yang diberikan kepada seluruh pekerja di Indonesia dengan memberikan bantuan langsung tunai. Besarannya itu mungkin sudah bisa kita dengar. BLT ini besarannya 600.000 yang akan dicairkan rencananya di bulan September. Jadi penyalurannya itu 4 bulan per 2 bulan seperti itu. Jadi totalnya adalah 2.400.000 yang akan diberikan itu per 2 bulan. Seperti itu. Jadi BLT ini gunanya sebenarnya untuk menyentuh para pekerja, memudahkan para pekerja atau meringankan beban para pekerja pada saat masa pandemi COVID-19 ini, seperti itu. Nah, tujuan dari penyaluran BLT ini sebenarnya adalah untuk menaikkan daya beli masyarakat, seperti itu, daya beli masyarakat, khususnya daya beli dalam lingkup para pekerja di Indonesia. Nah, siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan BLT ini. Jadi persyaratannya itu adalah peserta yang aktif terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian melaporkan upah 5 juta kepada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian warga negara Indonesia itu sudah pasti, dan tidak menerima BLT yang lainnya. Contoh mungkin dia menerima juga
prakerja, kartu prakerja itu tidak dibolehkan seperti itu. Jadi itu menjadi persyaratan utama bagi calon penerima BLT seperti itu. Ini total aktif itu kan ada sekitar 9.000 ya Bu ya, 9.000 TK aktif. Tapi dari 9.000 ini kan ada PNS, ya ada PNS, kemudian ada juga gajinya yang sudah di atas 5 juta, itu kan otomatis tidak masuk seperti itu. Jadi otomatis dari data yang terkumpul saat ini ada sekitar 1.500 seperti itu. Data TK aktif yang ada di kami ada 9.000, tapi itu tidak semua masuk dalam kategori penerima calon BLT karena persyaratannya adalah gaji di bawah 5 juta. Seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. PDAM Parepare menurunkan armada mobil tangki untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat sebagai kontribusi PDAM dalam menjaga kesehatan masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare kembali menurunkan armada mobil tangki untuk menyuplai air bersih ke sejumlah pasar. Hal tersebut diungkapkan langsung PLH Asisten Manajer Pengelola Pelayanan Mobil Tangki PDAM Kota Parepare. Syarifuddin mengatakan, suplai air bersih tersebut merupakan perhatian dalam upaya mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona. Tidak hanya itu, penyuplaian air secara rutin ini merupakan bentuk kontribusi dan wujud kepedulian PDAM Parepare terhadap kesehatan masyarakat di tengah pandemi virus corona. PDAM Parepare tidak hanya berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, namun juga bergerak dalam mencegah penyebaran virus corona. Penyuplaian air ke pasar-pasar itu sebenarnya intinya itu untuk pencucian tangan. Warga yang berkunjung ke pasar kita lakukan itu awal mula munculnya wabah COVID-19 itu. Jadi ide itu muncul dari Pak Direktur untuk memasangi pencucian tangan semua pasar yang ada di Parepare. Sumpang, Labukang, Senggol, terus di Lakasi itu ada 2 di muka dan di belakang. Penyuplaiannya itu biasanya kita menunggu dari kabar dari kepala pasar. Kalau airnya sudah berkurang, baru kita suplai lagi ke sana. Totalnya itu kami tidak hitung karena karena bentuknya itu kan sifatnya cuma bantuan. Lagi pula itu kita laksanakan kira-kira awal bulan berapa ya mulai COVID itu sampai sekarang masih kita isi terus. Dan itu akan terus dilakukan ya Pak selama? Dan kita akan terus laksanakan selama COVID-19 ini belum berakhir. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Polsek Ujung Polres Parepare memusnahkan puluhan liter minuman keras tradisional ballo yang berhasil disita saat menggelar patroli multi kejahatan. Berikut informasi untuk Anda. Sepekan dalam masa pandemi COVID-19, Kepolisian Sektor Ujung Polres Parepare berhasil mengamankan puluhan liter minuman miras tradisional ballo di wilayah hukumnya. Puluhan liter ballo yang berhasil diamankan ini merupakan hasil dari sitaan yang dilakukan saat menggelar patroli multi kejahatan. Hasil sitaan miras ini akhirnya dimusnahkan dengan cara dituang di halaman belakang Polsek Ujung sebagai langkah membuat jera para penjual agar tidak kembali menjual minuman tersebut. Selain mengambil barang sitaan berupa miras, polisi juga memberikan teguran keras kepada para penjual agar menutup warung-warung yang masih beroperasi untuk menjual miras jenis ballo ini. Tadi kegiatan ini yaitu pemusnahan minuman lokal yaitu berupa ballo yang hasil terjaring hasil daripada patroli multi kejahatan. Ya. Jadi hari ini Pak Kapolsek memerintahkan kepada kami untuk memusnahkan. Adapun besarnya itu sekitar kurang lebih 70 liter. Ya. Kemudian selama pandemik ini kami melaksanakan patroli multi kejahatan. Ada beberapa minuman-minuman keras berupa ballo kita temukan. Kemudian kita berikan pembinaan kepada warga yang melaksanakan apakah itu menjual ballo, apakah itu melaksanakan pesta miras. Kita berikan semacam teguran-teguran bina-binaan seperti itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, modus baru penyelundupan narkoba berupa sabu cair yang dikemas dalam botol air mineral berhasil digagalkan oleh Polres Parepare. Sabu senilai 1 miliar lebih ditemukan bersama pelaku di salah satu penginapan di kota Parepare. Polres Parepare kembali menggagalkan penyelundupan narkoba di kota Parepare dengan menangkap satu tersangka inisial SR umur 33 tahun yang merupakan warga Tarakan. Kasus penyelundupan narkotika jenis sabu ini berhasil digagalkan saat Narkoba Polres Parepare usai mendapatkan informasi bahwa tersangka ingin melakukan transaksi di wilayah Sidrap. Pengungkapan kasus tersebut bermula saat tersangka menunggu pembeli yang sudah memesan narkoba tersebut. Namun hingga 3 hari menunggu, pembeli tidak datang sehingga tersangka berinisiatif untuk kembali ke Tarakan melalui Pelabuhan Nusantara. Keberadaan tersangka tercium oleh polisi, kemudian diketahui dari informasi masyarakat sehingga pada tanggal 1 Agustus 2020 kemarin, tersangka diamankan bersama barang bukti berupa sabu-sabu di salah satu penginapan yang ada di kota Parepare. Dari hasil penelusuran, sabu-sabu yang dibawa pelaku ini merupakan penyelundupan modus baru yang mana sabu tersebut dicairkan dan dikemas dalam sebuah botol air mineral 1.500 ml. Dengan cara modus baru ini, pelaku berhasil mengelabuhi petugas pemeriksaan di Bandara Hasanuddin. Selain barang bukti satu botol sabu cair, polisi juga mengamankan 2 saset sabu-sabu bentuk kristal seberat 86 gram, disertai alat isap dan alat memasak yang nantinya digunakan pelaku untuk memadatkan kembali sabu cair tersebut. Jika ditaksirkan, total harga barang haram tersebut mencapai 1 miliar lebih. Dari keterangan polisi, kasus sabu cair ini merupakan kasus baru di kota Parepare dan akan dilakukan penelusuran selanjutnya untuk kasus ini. Ini merupakan hal yang baru kami temukan tentang sabu liquid ini. Tanggal 1 Agustus pukul 1.30 kita anggota mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapatkan sabu cair liquid ini, satu botol aqua dengan yang sudah dicetak kurang lebih 100 gram 2 saset. Dan kami juga sudah kirim sampelnya ke laboratorium kurang lebih 500 ml air ini, dan masing-masing dari saset ini kita sisihkan 5 gram untuk proses dilapor. Kini tersangka diamankan di Polres Parepare untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman penjara 6 tahun sampai 20 tahun, bahkan bisa sampai seumur hidup. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Dewi Sartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.